Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang salamnya ini. Abik baru pulang dari Jawa Timur udah kencang. Mudah-mudahan semuanya dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menangkan perjuangan agama Islam. Allah senantiasa jayakan agama Islam. Jayakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang balas salamnya Habib doain panjang umur, gampang jodohnya, murah rezekinya, taat ibadahnya, barokah hidupnya, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul hara ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah semuanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya guru kita tercinta, guru kita bersama, pimpinan Majelis Nurul Mustafa Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tetap iman dan Islamnya, Allah jaga istiqamahnya, dan kita semuanya sebagai murid-muridnya insya Allah mendapatkan keberkahan beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai Haji Ahmad Jazuli, kemudian Bapak RW Musleh, para tokoh masyarakat, sesepuh yang hadir di sini, Bapak RT, kaum muslimin, pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini malam kita berada di pembukaan Majelis Nurul Mustafa yang kedua yang ada setiap malam Kamis. Mudah-mudahan dengan dibukanya Majelis Nurul Mustafa di bulan Syawal ini, Allah jadikan kita semuanya manusia-manusia yang istiqamah, manusia-manusia yang penuh dengan berkah, manusia-manusia yang penuh dengan manfaat, manusia-manusia yang selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, ini acara 40 harian Haji Usman bin Haji Dul, Bapak dari Bapak RW Musleh. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah kumpulkan dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang bakal menyusulnya, mudah-mudahan Allah kasih iman kita dalam Islam, dalam ketaatan, dalam istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita rindu dengan majelis seperti ini, betul? Nggak ada jarak, ya, nggak ada yang pakai masker. Ini melanggar protokol bener ini. Tapi alhamdulillah, barokah sholawat, barokah munajat,
barokah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya jadi baik semuanya. Jadi sehat semuanya. Jadi sembuh semuanya. Amin ya rabbal. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hudurul majlisil ilm," menghadiri majelis ilmunya Allah. Menghadiri majelis-majelis seperti ini kita harus istiqomah. Nggak bisa ditawar-tawar. Harga mati sampai mati pun kebaikan, ketaatan, keistiqomahan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala amal ibadah, tatkala orang tua meninggalkan kita, sanak famili meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita, teman-teman meninggalkan kita, nih loh, hadir majelis ini, hadir majelis sholawat, hadir majelis zikir, amal perbuatan yang baik bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ngikutin kita sampai alam kubur. Betul lah betul? Betul lah betul. Makanya sekarang nih orang-orang pada takut kadang-kadang pada takut dengan adanya corona. Meskipun corona itu memang ada, ya waspada penting. Tapi jangan terlalu takut, akhirnya imun kita lemah. Betul. Imun lemah terserang penyakit, nggak bisa ibadah. Makanya imun dan iman harus kita jaga. Imun dan iman harus kita jaga sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Kira-kira siap atau tidak? Siap ngaji? Siap ngaji? Siap bersolawat? Siap kumpul-kumpul untuk kebaikan? Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya hadir majelis taklim seperti ini lebih afdol min sholati alfi rakaah. Lebih bagus, lebih baik, lebih afdol dari sholat 1000 rakaat. Dan sholat 1000 rakaat kita belum tentu bisa. Tapi hadir seperti ini, hadir pengajian di mana kita yang nggak tahu menjadi tahu, yang nggak paham menjadi paham, yang kagak ngerti jadi ngerti. Barokah kita ngaji, barokah kita taklim, barokah kita belajar ilmu agama. Hadir majelis Nurul Mustafa, hadir majelis Al-Madad, hadir majelis apapun yang dibina oleh guru-guru kita yang sanad keilmuannya udah jelas, bersumber kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramaikan, hadiri semuanya, sayangi guru-guru kita semuanya. Kenapa? Karena kita hadir lebih mulia, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. So bayangkan kita sholat tarawih 23 rakaat, kadang-kadang empot-empotan, kadang sholat, kadang kagak. Betul. Ini lebih afdol daripada 1000 rakaat. Wa afdol min tajhis alfu mayyitin. Lebih mulia dari menyiapkan orang meninggal, kafaninnya, menyiapkan peralatan-peralatan buat jenazah, buat mayit. Itu lebih afdol menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Dulu gurunya Habib Abu Ya Al-Habib Hasan Muhammad Baru, tetangganya ada yang meninggal sebelah. Cuma beliau lagi mengajar ilmu agama, taklim yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya apa? Mohon maaf sama tetangga yang di depan, saya mau ngajar dulu. Setelah selesai ngajar baru bisa di situ. Itulah istimewanya ilmu agama. Taklim, pengajaran, ngaji biar berkah, ngaji biar tahu, ngaji biar barokah, manfaat dunia dan akhirat insya Allah. Entar urusan jenazah entar. Ya, kenapa? Ada seorang sahabat, ya, Abi Yusuf. Abi Yusuf ini sahabatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Abi Yusuf ini sahabatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Abi Yusuf juga taklim, belajar kepada Imam Abu Hanifah. Subhanallah, Abi Yusuf ini berjalan kaki ngajinya. Kalau sekarang kan naik motor. Naik motor. Abi Yusuf ya, berguru kepada Abi Hanifah, meskipun satu level, satu tingkatan, belajar ngalap berkah, cari sanad ilmu, cari hadis, cari tafsir, cari Al-Quranul Karim. Belajar kepada Imam Abu Hanifah. Ya, belajar kepada Nu'man. Imam Abu Hanifah namanya Nu'man, ya. Nah, akhirnya Abi Yusuf ini berkah, subhanallah. Tiba-tiba terdengar kabar anaknya Abi Yusuf ini meninggal.
anaknya Abi Yusuf meninggal. Perjalanan kira-kira beberapa hari. Dikabarkan nggak ada handphone, nggak ada video call, nggak ada paket data, nggak ada internet. Jalan kaki tetangganya mengabarkan Abi Yusuf bahwasannya anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Subhanallah, akhirnya apa yang terjadi? Yang mengabarkan, yang menginfokan, nanti saya pulang setelah selesai pengajian dari Imam Abu Hanifah, baru saya dapat izin dari beliau, dapat ridho dari beliau, saya boleh pulang. Tapi kalau seandainya udah selesai pengajiannya, makanya jangan bubar dulu, jangan selesai dulu, sampai benar-benar selesai ngajinya, benar-benar ngerti, benar-benar paham, baru bubar. Jangan setengah-setengah, bahaya nanti kalau ilmunya setengah-setengah. Dolun fa'adol, sesat menyesatkan. Na'udzubillahi min. Akhirnya apa? Ya, si tetangganya yang mengabarkan, menginformasikan tersebut, kamu pulang duluan. Kalau jenazah anak saya sudah ada yang ngurus, udah ada yang kafanin, udah ada yang menyolatkan, udah ada yang ini, ada mendoakan dan sebagainya, udah ada yang menguburkan. Tapi kalau taklim, pembelajaran dari guru saya, Nu'man, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, kalau seandainya udah diajarkan bab ini, nggak bakal terulang lagi, atau penyampaiannya juga beda, itu nggak bakal diulangin lagi. Itulah taklim, itulah pembelajaran. Makanya taklim yang benar, belajar yang benar, ya, ramaikan, sebarkan, viralkan, pasang telinga, ya, pasang telinga kanan, pasang telinga kiri, sampaikan ke dalam hati dan jiwa, amalkan buat kehidupan sehari-hari. Itulah orang-orang dulu luar biasa. Akhirnya selesai di situ, beberapa hari berikutnya baru Abi Yusuf pulang ke rumahnya untuk nengokin anaknya tersebut, untuk menziarahi kuburnya anaknya tersebut. Itulah orang-orang soleh, orang-orang mulia, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kita jaga guru-guru kita semua, ulama-ulama kita, habaib kita, kiai-kiai kita semuanya. Wa afdalu, ya, min iyadati alfi maridin. Dan orang yang menghadiri majelis taklim, majelis ilmu agama, itu lebih bagus, lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Ada temannya sakit, tapi bentrok sama jadwal majelis, duluin mana? Duluin majelis. Ntar udah selesai majelis, baru ke tempat temannya yang lagi sakit, nengokin temannya yang lagi sakit. Lebih afdal, lebih bagus, lebih mulia. Ini acara-acara sekarang kan banyak, acara tahlilan, acara 7 harian, acara 40 harian, acara 100 harian. Banyak orang mati. Banyak orang mati. Isolasi mandiri sembuh, tapi yang masuk rumah sakit banyak yang mati. Betul lah betul? Betul lah betul? Heran zaman sekarang. Ya, bisnis swab antigen udah merajalela kayak kacang. Udah merajalela, yang asalnya 300.000, asalnya harganya 300.000 turun jadi 150.000, diobral. Kadang-kadang pakai air krem, swabnya itu hasilnya udah positif. Hasilnya positif. Ini rekayasa apa beneran? Wallahu a'lam. Nggak tahu apa yang terjadi. Sampai kapan fitnah terjadi di negeri ini? Bahkan pejabat-pejabatnya pun ngurusin masalah Islam radikal, ngurusin masalah Al-Quran dan Pancasila. Betul. Lah, Al-Quran dibandingkan dengan Pancasila. Coba itu. Al-Quran itu kalam Allah, Pak. Betul. Bukan buatan manusia yang nggak bisa dibandingkan dengan Pancasila. Meskipun sila-sila Pancasila banyak terdapat dalam Al-Quranul Karim, pandangannya bagian dari Al-Quranul Karim. Pak Kiai Hasyim Asy'ari itu istiharah dulu. Tokoh NU, pendiri NU, istiharah dulu untuk membentuk dasar negara Republik Indonesia Pancasila. Istiharah dulu. Sholat 2 rakaat dulu. Ini benar nggak? Ini aman nggak? Ini terganggu nggak? Ini sesuai dengan akidah, norma-norma? Ini mencederai agama yang lain nggak? Alhamdulillah, sampai sekarang terpakai. Suruh milih sekarang, saudara. Al-Quran apa Pancasila? Kalau bilang Al-Quran, wah radikal ini. Repot. Otaknya udah mingsli. Otaknya udah pantat, saudara.
Na'udzubillahi min. Kalau bilang Pancasila nggak iman sama Al-Quran, repot. Tes wawasan kebangsaan ini serba salah. Kerja demi negara dan bangsa boleh nggak pakai jilbab, lepas kerudungnya rela. Loh, nggak bisa. Harga diri iman Islam di dada, nggak bisa begitu, saudara. Betul. Terjadinya perang dulu Yahudi Bani Koinuko itu karena menghina umat Islam. Jadi seorang wanita ya lagi di pasar belanja pakai gamis, itu gamisnya diikat, saudara. Gamisnya diikat pakai benang di bawahnya, diikat pakai benang. Ini orang Yahudi naik ke atas atap, ya naik ke atas atap. Jadi orang Yahudi naik ke atas atap, iseng, jahil, roknya disingkap, gamisnya disingkap, ditarik, nggak berasa, auratnya tersingkap, adu sama Rasul. Terjadilah perang Bani Koinuko, Bani Yahudi Bani Koinuko. Jadi gara-gara iseng gencatan senjata kemarin Israel sama Palestina, isapan jempol, saudara. Betul. Makanya inilah fitnah akhir zaman kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, jaga guru-guru kita, jaga Habib Hasan bin Ja'far Asgar, jaga Habib Abdullah bin Ja'far Asgar, jaga umat Islam di Indonesia ini. Jangan sampai kita yang mayoritas ini, yang agamanya mayoritas, yang penduduknya agamis, dihancurkan oleh komunis, saudara. Betul. Siap hancurkan komunis, siap lawan komunis. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, paham komunisme banyak sekarang, bingung kita. Jadi umat Islam kadang-kadang ikut-ikutan, saudara. Umat Islam kadang-kadang ikut-ikutan. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang. Apakah sudah kenal dengan Tuhan dan Rasulnya? Apakah sudah kenal dengan agamanya, dengan akidahnya? Apakah sudah kenal dengan guru-gurunya yang mana semakin lama semakin canggih ini zaman? Kemajuan teknologi, Android, iPhone, iPod dan lain sebagainya tanpa batas. Unlimited 24 jam kita bisa mengakses yang baik dan yang buruk semuanya. Kalau 10 tahun akan datang gimana jadinya? Kalau 20 tahun akan datang gimana jadinya? Mungkin nggak ada ngaji Al-Quran seperti ini, taraki, baca sholawat ini, zikiran begini, berzikir, beringat kepada Allah bareng-bareng seperti ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi akan datang. Wa ma tadri mada taksibu gada, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan besok hari, dan kalian tidak tahu kalian bakal meninggal di tanah yang mana. Nggak tahu kalian, saudara-saudara. Makanya jaga iman kita, jaga Islam kita, jangan tinggalin majelis. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Makanya di acara 40 harian ini dan pembukaan majelis Nurul Mustafa malam Kamis jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai. Kita rindu acara-acara seperti ini. Di Covid aja jamaahnya segini. Di mana nggak Covid? Untung Pak RW yang punya gawe. Kalau bukan Pak RW, nggak boleh acara ini. Betul. Ribet izinnya. Kadang-kadang mau buat acara di sana, RT-nya menolak, takut dipecat jadi RT. Ya, lurahnya takut mundur, dilaporin sama atasannya, lo jadi lurah becus kagak, dipecat. Binamas, Babinsa juga sama seperti itu, nggak mau, takut dipecat. Ingat, jabatan itu amanat, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah orang mau ngaji, orang mau berzikir, orang mau selawat, orang mau mengingatkan bahwasannya Allah angkat, sembuhkan, Allah jaga kita dari virus corona, Allah angkat virus corona di bumi pertiwi ini. Kita kan doa di sini, betul. Doa, zikiran, selawatan, ngaji, adem, enak, bahagia, betul. Itulah. Makanya fitnah akhir zaman semakin lama semakin ekstrim. Ma min yaumin illa walladhi ba'dahu syarrun min amsih. Tidaklah lewat suatu hari, lewat
suatu masa kecuali masa yang setelahnya itu lebih berat daripada sebelum-sebelumnya. Lihat kalian yang masih muda, kalian pemuda Islam, jaga iman kalian, jaga Islam kalian, jaga akidah kalian, hidup kalian, masa depan kalian, masa waktu kalian semakin lama semakin sulit, masa kalian semakin lama semakin susah, masa kalian semakin banyak fitnah dan adu domba. Tolong jaga iman kalian, tolong jaga Islam kalian. Demi Allah, iman dan Islam kalian tidak dapat ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Dengan dolaran, dengan rupiah, dengan triliunan rupiah pun tiada harganya iman dan Islam di dalam dada dan jiwa ini. Betul? Itulah jaga. Jangan sampai enggak dijaga iman dan Islam yang ada di dalam hati dan jiwa ini. Makanya pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya mengingatkan bahwasannya kullu atin gharib, setiap yang akan datang itu dekat. Ya, taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahu ma'abada an-natiq was-shamit. Saya tinggalkan kepada kalian dua perisai yang mana kalau seandainya dua perisai ini kalian tidak tinggalkan, kalian jaga, insyaallah kalian bakal selamat. An-natiq was-shamit. An-natiq yakni Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'an, ngaji Al-Quran, ya, pelajari Al-Quran, hayati itu Al-Quran, amalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah bakal selamat, saudara. Insya Allah bakal selamat, insya Allah bakal baik, insya Allah bakal kebaikan dunia dan akhirat buat kalian semuanya. Insya Allah. Wasomid yakni al-maut, wa kafa bil maut wa ido. Cukup kematian itu nasihat buat kita. Bapak kita meninggal, anak kita meninggal, Encan kita meninggal, encing kita meninggal, minyak kita meninggal, babi kita meninggal. Kita bakal menyusulnya. Sebenarnya nasihat nggak usah panjang-panjang. Nasihat nggak usah panjang-panjang. Kematian adalah nasihat buat kita semuanya agar iman Islam kita, ketaatan kita, istiqomah kita kepada Allah harus kita jaga. Kira-kira siap menjaga iman kita? Siap jaga iman? Siap jaga Islam? Siap jaga imun? Siap jaga sholawat? Siap jaga guru-guru kita? Siap jaga NKRI? Angkat tangan semuanya, takbir! Orang bapak takbir! Orang kencang takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat Al-Fakir, buat antum semuanya. Insya Allah barokah, manfaat dunia dan akhirat. Nanti disimpulkan oleh guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Asgaf. Ya, semuanya jangan sampai tinggalkan majlis, jangan sampai tinggalkan sholawat, jangan sampai meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali hutang piutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah hadir kita di majelis taklim, berkah salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan umat Islam yang bersatu, umat Islam yang baik, umat Islam yang mayoritas, umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan umat Islam abangan, bukan umat Islam yang meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, tapi umat Islam yang hakiki, yang kafah, yang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya fitnah akhir zaman ini, Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman, dari fitnah adu domba, dari fitnah segala macam yang ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa aqina fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya dafil balaya Allah wa ya dafil balaya Rahman wa ya dafil balaya Rahim. Da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bisalam wa da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bidang kurang mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.